Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmadani, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal Gizi Kesehatan Masyarakat, yang dimana judul yang saya ambil yaitu Makanan Pendamping dan Formula Berbasis Susu Sediaan Kelebihan Protein, tapi Mikronutrien Kunci Subtimal dan Asam Lemak Esensial dalam Asupan Bayi dan Balita dari Perkotaan. Adapun jurnal yang saya ambil yaitu Nutrients, dan penulisnya ada Geo Linghart dan Siu Siu Lee. Volume dan halamannya volume 13 dan halaman 1 hingga 17 pada tahun 2021. Langsung saja pendahuluan, di mana secara global malnutrisi terus berdampak besar pada anak-anak kecil. Hampir 200 juta anak balita mengalami stunting atau wasting pada tahun 2018. Kekurangan gizi tidak hanya menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang buruk, tetapi juga diketahui berdampak buruk pada keterampilan kognitif, motorik, dan sosio-emosional. Kekurangan gizi yang berkepanjangan dapat menyebabkan peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas. Adapun tujuan peneliti yang bertujuan untuk menentukan secara kuantitatif asupan energi, mikronutrien, dan mikronutrien dari makanan pendamping dan formula berbahan dasar susu secara terpisah. Menggunakan catatan makanan yang ditimbang selama 2 hari antara bayi dan balita berusia 6 hingga 23 tahun. Adapun metode penelitian yang dimana menggunakan desain studi cross-sectional digunakan untuk merekrut ukuran sampel yang dihitung dari 300 bayi dan balita dari Pusat Penitipan Anak bersiensi Pusat Penitipan Anak berlisensi terdaftar di Departemen Kesejahteraan Sosial Pemerintah, dan wajib mematuhi peraturan pemerintah termasuk pengasuh anak rasio, standar praktik kebersihan, dan penyajian makanan sesuai pedoman menu dari Kementerian Kesehatan yang berlokasi di pinggiran kota Kuala Lumpur dan Putrajaya. Adapun hasil penelitian yang saya ambil yang pertama, demografi dan makanan. Dalam studi cross-sectional ini totalnya mencapai 119 subjek dimasukkan, yang dimana antaranya itu ada 34 berusia 6,0 hingga 11,9 bulan. Ada 41 berada dalam kategori 12 hingga 17,9 bulan, sementara 44 lainnya berusia 18 hingga 23,9 bulan. Secara keseluruhan, ada sedikit lebih banyak wanita daripada pria, di antaranya subjek yang lebih muda, sedangkan untuk kategori usia tertua ada proporsi yang sama antara subjek pria dan wanita. Lanjut, para ibu ditanya apakah anaknya diberi ASI atau susu formula atau keduanya sehari sebelum hari wawancara. Ada lebih banyak subjek termuda yang dimana 6 hingga 11,9 bulan yang disusui mencapai 23,5% dibandingkan subjek tertua yaitu 18,23 23,9 bulan mencapai 6 hingga 8%. Sebaliknya, prestensi subjek tertua yang dimana 63,6% yang diberi susu formula jauh lebih tinggi dibandingkan subjek termuda, yaitu 20,6%. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa prevalensi ibu dari kelompok usia termuda yang mempraktikkan pemberian makanan campuran, yaitu menyusui dan pemberian susu formula lebih tinggi secara signifikan, yang dimana 55,9% dibandingkan dengan 29,5% di antara ibu dari kelompok usia tertua.
Yang kedua, asupan makanan pendamping, yang dimana makanan atau minuman selain ASI atau susu formula yang diperkenalkan kepada bayi untuk memberikan nutrisi yang dikonsumsi oleh subjek per hari sebagaimana ditentukan dengan menggunakan catatan makanan yang ditimbang selama 2 hari. Ditabulasikan pada tabel 2. Secara keseluruhan, sereal merupakan jenis makanan pendamping yang paling banyak dikonsumsi yang dialami oleh hampir 100% subjek pada sehari-hari selama penelitian. Sereal dikonsumsi sebagai nasi, bubur, mie, roti, dan sereal sarapan. Secara keseluruhan, jumlah rata-rata sereal yang dikonsumsi per hari adalah 179,5 hingga 85,4 gram dengan asupan yang lebih tinggi pada kelompok usia yang lebih tua yang dimana 204,7 atau hingga 78,8 gram pada usia 12 hingga 17,9 bulan. Dan ada juga 198,9 hingga 63,4 gram pada usia 18 hingga 23,9 bulan. Daripada yang dikonsumsi oleh kelompok termuda yang di mana 123,9 hingga 94,1 gram pada 6 hingga 11,9 bulan. Baik, pada tabel jumlah makanan pendamping yang dikonsumsi per hari pada balita 6,6 hingga 11,9 bulan dan 12 hingga 17,9 bulan, 18 hingga 23,9 bulan. Sereal dan umbi-umbian secara jumlah keseluruhannya yang dikonsumsi mencapai 170,585,4 dan makanan bayi komersial yaitu 10.624,3. Sayuran yang dimana jumlah keseluruhannya ada 15.423,8. Adapun buah yang jumlah keseluruhan dikonsumsi yaitu 11.221,7. Daging yang secara keseluruhan dikonsumsi yaitu 9,2. Susu dan produk susu yang jumlah keseluruhan yang dikonsumsi yaitu 17.551,1. Telur yang dikonsumsi secara keseluruhan itu 4,1. Dan produk ikan dan makanan laut yang dikonsumsi jumlah yang dikonsumsi secara keseluruhan ada cuma 5% saja. Dan minyak dan lemaknya itu ada 0,7%. Dan adapun makanan berat yang jumlah keseluruhan yang dikonsumsi yaitu 2,3. Minuman atau kue lokal secara keseluruhan yang dikonsumsi di mana 4.125,44. Baik, adapun yang ketiga yang saya ambil yaitu asupan energi dan gizi dari makanan pendamping menurut kelompok umur berdasarkan jenis dan jumlah makanan pendamping yang dikonsumsi. Asupan rata-rata energi per hari pada usia 6 hingga 11,9 bulan adalah 415,0 hingga 308,2 kalori, sedangkan pada usia 12 hingga 17,9 bulan dan 18 hingga 23,9 bulan secara signifikan lebih tinggi, masing-masing sebesar 510,0 ya, dan hingga 307,8 kalori. Dan ada juga 543,3
hingga 241,1 kalori. Tingkat asupan energi ini rata-rata memenuhi 58 hingga 34,6% dari dari RNI. Tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok umur. Perlu dicatat bahwa SD untuk asupan energi dalam setiap kelompok umur sangat lebar, yang menunjukkan variasi penting dalam tingkat asupan di antara subjek yang termasuk dalam kelompok umur yang sama. Selanjutnya, untuk asupan protein, hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara kelompok umur dengan konsumsi termuda, rata-rata 13,3 hingga 8,6 gram per hari, dibandingkan dengan maxing 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 17,3 hingga 8,2 gram dan 19,3 hingga 8,0 gram untuk usia 12 hingga 17,9 bulan dan 18 hingga 23,9 bulan. Pada jumlah asupan tersebut, konsumsi protein dari makanan pendamping melebihi kadar RNI untuk masing-masing kelompok umur. Secara keseluruhan, untuk semua kelompok umur rata-rata asupan proteinnya yang berasal dari makanan pendamping melebihi rekomendasi harian sebesar 147,1 hingga 73,3% dengan subjek tertua yaitu 18,23 18 hingga 23,9 bulan mengonsumsi asupan yang jauh lebih tinggi sebesar 160,6 hingga 6. Adapun pembahasan, ketika seorang anak tumbuh sejak lahir hingga masa kanak-kanak, masa tumbuh tampak lebih meningkat dengan cepat, dan energi yang dibutuhkan untuk mensintesis jaringan dan untuk hemostasis, hemostasis jaringan yang aktif secara metabolik melalui melebihi kalori yang disediakan dari ASI eksklusif. Tanpa kalori tambahan dalam makanan, keseimbangan energi negatif akan berkembang yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan gizi. Oleh karena itu, memastikan kebutuhan kalori terpenuhi adalah prinsip panduan utama WHO untuk memberi makanan baik. Butler 2005 merekomendasikan asupan kalori dari ASI dan makanan pendamping sekitar 600 kalori per hari pada usia 6 hingga 8 bulan dan 700 kalori per hari pada usia 9 hingga 11 bulan dan 900 kalori per hari pada usia 12 hingga 11 bulan. Lanjut, dalam studi subjek berusia 6 hingga 23,9 bulan ini, baik makanan pendamping maupun susu formula yang dikonsumsi sendiri tidak memberikan kalori yang cukup untuk memenuhi kebutuhan RNI mereka. Namun jika digabungkan makanan pendamping dan susu formula, tampaknya memenuhi persyaratan kalori RNI usia mereka. Makanan pendamping utama sumber kalori antara lain makanan bayi komersial yaitu seperti sereal, biskuit, adapun nasi, roti, pasta itu dapat memenuhi kalori RNI mereka. Selain energi penting, makro dan mikronutrien untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi juga diketahui dengan baik. ASI saja tidak memberikan nutrisi penting dalam jumlah yang cukup, termasuk zat besi, zinc, vitamin D, vitamin B12, folat, dan asam lemak rantai panjang, terutama untuk bayi yang lebih tua. Dengan demikian, waktu pengenalan kandungan dan bioavailabilitas nutrisi dalam makanan pendamping merupakan pertimbangan yang sangat penting, terutama untuk bayi yang disusui secara eksklusif.
Kesimpulannya, studi ini memberikan informasi terkini tentang asupan energi dan nutrisi dari makanan pelengkap dan formula berbasis usia di antara subjek berusia 6 hingga 23,9 bulan. Temuan menunjukkan ketidakseimbangan dalam asupan makanan subjek yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan status gizi bayi dan balita. Strategi dan intervensi yang tepat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik I, IUCV. Saat ini di antara orang tua dan penyediaan pengasuhan anak, termasuk mengurangi ketergantungan pada makanan komersial dan olahan lebih banyak menggunakan makanan pendamping buatan sendiri. Penting untuk memastikan anak kecil tidak mengonsumsi makanan yang tepat, tetapi juga cukup mencukupi makanan yang tepat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.